hidayah soinanyaipun dalu menika kita sasi sarang-sarang dipun paling kesempatan pepanggihan wonten ing menika majelis ingkang mugi-mugi kita sedaya tergolong umat ingkang pikantuk berkah lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaping kalih rahmat sallallahu mugi katur dumateng junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun, ingkang mugi-mugi kita sedaya tergolong umatipun ingkang pikantuk jatah syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, saderengipun kawula nyuwun pangapunten bilih dalu menika nggih terlambat diarani orang ngaji dan lain sebagainya karena memang suatu hal nggih. Kula nggih niate malah jamaah teng mriki. Wong teng mereka ugi keleres sedaya sami tindak boten wonten imame, sehingga kula dipontokaken mangke niki nggih pun mah dibekeri terus otomatis ketika ngimame nggih dugi rampung. Kul huwallahu tak tinggal bulannya. Kul huwallahu iki dong kul huwallahu tak tinggal. Ora sunah acan ya demi musala Nurul Huda. Lah. Jadi sebagai pembelajaran ketika kita meninggalkan sunnah ba'diyah niki dari Gus Baha kon membedakan antara sunnah dan sholat wajib itu sesekali ditinggalkan. Tapi enggak sing jenenge sunnah unggal dinten dilakoni ya sae. Amargi niku salah satu sunnah rawatib. Sunnah yang mengikuti dari sholat-sholat wajib. Akan tetapi sesekali juga ditinggalkan. Ditinggalkan itu dengan sengaja maupun tidak. Jadi, kita nggak membedakan sholat sunnah karo wajib. Ada kalanya sholat sunnah ditinggalkan. Gombedani itu adalah sebuah sholat yang disunnahkan, bukan diwajibkan. Ngoten nggih. Angsal lah. Di kulo makan ini praktek orang ba'diyah lah. Karena nggih memang dawuh Gus banget. Jadi sholat sunnah yang memang boleh ditinggalkan itu untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat fardu. Pun, monggo kita terasakan kajian fikih kitab Fathul Qorib kalau ingin sampun bab sunah-sunahipun wudu. Nggih. Sampun ugi seniki dipun terasakan faslun wal istinja'u wajibun minal boli wal ghaiti wal afdala ayastanjiya bil ahjar summa yujbimu bil mai wa yajuzu ayaktasiru alal mai au ala salasatin ahjarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumi fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u, bab menerangkan, fasal menerangkan tentang istinja. Istinja niku arti secara lughat inggih menika qat'un, memutus sesuatu. Istinja bahasa carane Mas apa? Mas Azam ya cebok lah. Istinja niku cebok. Bahasa wong kaumane ya wawik lah. Niku istinja. Ya. Cebok. Lah kowe sing paham apa jenengan? Wawik, cebok. Niku istinja niki penting. Ya. Wal istinja wajibun. Hukume istinja niku wajib. Jadi membersihkan kotoran dari dua perkara baik minal bauli wal ghaiti, baik dari air kencing maupun BAB, buang air besar niku hukume istinja wajib karena kalau panjenengan boten
istinja mboten wawik niku juga secara hukum risih lah wong ora bersuci mbok kaya gue. Iya. Apa maning anu disertai dengan diare dan lain-lain kan anu wis ora karu-karuan. Lah maka hukumnya wajib. Nah, istinja itu hukumnya wajib, bersuci dari membersihkan air kencing maupun buang air besar. Wal afdhala ayastanjiya bil ahjari summa yujbihuha bil ma'i. Utamanya istinja itu atau alat untuk bersuci itu ada dua. Nggih. Bahkan lebih. Yang pertama disebutkan ya di dalam kitab ini adalah bil ahjari kelawan piro-piro watu. Jenengan komen dening watu, ya siki zamane Kanjeng Nabi mboten. Summa yujbihuha bil ma'i, kemudian diikuti dengan bil ma'i, dengan banyu, dengan air. Jadi utamane nganggo watu kemudian disertakan dengan air, berdiskusi karo watu kemudian karo banyu. Wa yajuzu ayak tasiro alal ma'i. Nggih. Ketika meringkas ya di antara dua pilihan itu, ketika memilih di antara batu dan air, maka utamanya adalah menggunakan air. Nggih. Au ala salah satin ahjarin. Jadi kenapa nggih alat bersuci ketika kita membersihkan atau istinja dari perkara baul dan ghaid, buang air kecil dan buang air besar, itu rin Kanjeng Nabi menggunakan batu, Bu. Jadi kenapa fikih mengatakan dene nganggo watu yo, apa nganggo banyu. Cita banyu akeh itu ya nang kauman. Rin zamane Kanjeng Nabi nggon gersang padang pasir. Ini bayangna padang pasir kira-kira golet sumur atau golet banyu niku mboten gampang. Maka dulu ketika Nabi, ini riwayat kenapa menggunakan batu nggih. Pada suatu saat Nabi itu BAB, buang air besar. Kemudian menyuruh kepada sahabatnya supaya mencarikan 3 batu. Ya, kemudian sahabat itu memberikan dilalah nemu watu lorotok. Nemu watu lorotok. Lah, karena perintah Nabi 3, sahabat itu menemukan benda tapi bukan batu. Itu ternyata sahabat itu diketahui 3 batu itu 2 batu, yang satu itu ternyata kotoran kambing yang sudah kering. Jadi darahnya kayak watu. Duwehna bae telu-telune ning Kanjeng Nabi set. Lah ini kaitannya dengan hukum, ternyata oleh Nabi yang digunakan oleh Nabi itu cuma 2 batu. Cuma 2 batu, dan kemudian Nabi menjelaskan bahwa yang satu ini bukan batu tapi kotorannya sudah kering, sehingga batu yang satu ini supaya diganti. Dan digantikan dengan batu satu lagi, kemudian sempurna 3 batu. Artinya apa? Hukum istinja itu boleh menggunakan batu atau air, atau batu dengan air, atau dengan salah satunya. Ini yang menjadi hukum. Nah, mungkin ada syarat-syarat batu yang digunakan untuk istinja itu batu yang seperti apa. Jadi anggap dipikir siki ya lah ya kayak orang mungkin temen kok cemok karo watu ya terus kan ibu lah sembayang natok bewis kepriwe lah, itu rin memang seperti itu dulu ya, riwayatnya itu hadis sahih, sehingga ketika Nabi dicarikan batu 3 ditemukan 2,
Kanjeng Nabi delonggoni siji nganggo bae masa. Ternyata dibalik. Nah, kemudian mencarikan satu batu lagi. Jadi menggunakan batu diperbolehkan itu ada 3 syarat. Nggih. Wonten pinten? Wonten 3. Nggih. Jadi dulu Nabi menggunakan batu, memang batunya itu yang padat ya, dan meresap, dan batu itu punya 3 sisi. Jadi kayak segitiga lah. 3 sisi. Ya. Jadi kalau panjenengan ya ki anu bicara hukum iki, prakteknya sih mbuh zaman siki kok karo ora apa-apa. Jadi panjenengan ngertos nggih. Jadi anggar bicara ilmu itu memang ada sesuatu yang mendasari dan boleh dipraktekkan nggih. Ya misal contoh zakat fitrah kowe oli nganggo beras, oli nganggo duit. Meskipun prakteknya panjenengan tetap beras, tapi aja menging wong nganggo duit, maksudnya kayak gitu loh. Ada pendapat beberapa imam yang membolehkan. Termasuk istinja. Kowe utamanya nganggo banyu, tapi anggarana wong cewek nganggo watu aja dararuhi karena boleh. Begitu. Jadi itu ilmu. Ini ilmu nggih. Jadi batu yang diperbolehkan untuk istinja nggih, itu memang cara menggunakannya itu satu. Jadi harus 3 batu, minimal 3 batu. Setiap satu batu diusap 3 kali. Berarti 3 kali 3 berapa? 9 kali usapan. Ganu ya bersih banget. Nah, ki guyu ke siki ganu ya ora. Langkah-langkah banyu kok. Jadi itu syarat ketika menggunakan batu ada 3. Yang pertama, yang pertama itu kotorannya belum sampai kering, ya. Jadi jenengan misal arep istinja, ya, BAB maupun buang air kecil aja masih garing, masih dalam keadaan basah. Mau dilapis sih? Aja nganti kering, sing pertama. Yang kedua, belum berpindah tempat. Jenengan BAB dalam satu titik, satu tempat, itu jangan berpindah-pindah. Ya, gudrah. Lah, harus iya wis pokoknya satu tempat, watune wis siap. Gue. Sehingga peoli nganggo watu, tapi anggo jenengan wis tembeke setempat pindah mandi ngono ana urung wawik kemudian ngana ngetokna mandi lha gudrah. Kuwi berarti ora sah nganggo watu. Harus dalam satu tempat belum beralih, urung pindah-pindah. Sing ketelu syarat yang nomor 3 itu nggih kotorannya belum, istilah itu belum menempel ke anggota yang lain. Jadi urung gudrah bener gue. Jadi urung kocrat kacet sih betul-betul satu tempat. Tapi anggar wis nun sewu wis ngenani kempol, pupu, wis gudrah lah gue ora sah nganggo watu. Ya. Jadi belum, kalau dalam bahasa pikirnya itu belum keluar lagi di BAB yang kedua. Jadi wis nganti garing metu maning sehingga sing mau beurung dilapis nganti kering metu lah wis gudrah, sehingga syarat menggunakan batu ini sudah tidak memenuhi syarat. Jenengan kedang agem toya. Nah, ini bicara hukum ya sah-sah bae, meskipun panjenengan prakteknya nanti tetap menggunakan air. Jadi utama banget memang diterangkan menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian disusuli air. Ketika memilih 2 pilihan antara batu dan air, lebih utama air. Niku atau lah seniki dereng praktek, atau benda-benda yang serupa untuk bisa membersihkan najis. Seperti apa? Seperti tisu. Nah, jenengan angger pangkat haji nggih teng pesawat terbang
jajal arep golek banyu apa biasanya teng mriku wontene tisu Bu. Niku. Wah nggak banyunya dibutuh nang ngendi jajal. Berak udan iki ana gerimis apa? Kan repot maning sehingga teng pesawat niku boten wonten toya, boten wonten watu, wonten apa? Tisu. Sehingga ini bisa menjadi media atau alat untuk bersuci istinja. Wawik. Angger nang hotel ya kadang wontene tisu wonten, toya wonten, sehingga tisu itu menjadi pengganti batu. Boleh. Karena diterangkan ya, batu, air atau sesuatu benda yang tidak dimuliakan. Seperti apa? Benda yang tidak dimuliakan. Ya, udu panganan lah. Jenengan bersih kue keponto ana apem apa roti dekerutno bae ora kena. Atau dengan apa buku ikro apa buku turutan itu ora kena. Benda yang dimuliakan. Ya makanan tidak boleh. Ya berarti yang gombal ya mungkin oli lah karena tidak dimuliakan tapi tidak memenuhi syarat karena harus yaitu kalau tidak batu, air atau kalau benda sekarang ya tisu lah. Gombal ya kalau memang itu disucikan kemudian bersih ya tidak apa-apa, darurat sih begitu tidak apa-apa. Jadi atau barang-barang yang bisa membersihkan kotoran atau najis yang menempel itu dari buang air kecil atau buang air besar. Lah niku nggih hukum jadi istinja itu hukumnya wajib. Jadi yang panjenengan istinja kok mboten disuceni niku nggih mungkin ketika wudu ataupun sholat mboten sah karena wawike istinjane dereng sah, dereng suci. Nah, pun bismillahirrahmanirrahim. Fa idza aradal i'tisara 'al ahadima fal ma'u. Ya, maka ketika memilih antara keduanya batu dan air falma'u afdolu, maka air itu lebih utama. Wa yastanibul istiqbalal qiblati. Nggih, seniki kaitanipun kalian adab ketika di dalam WC ataupun ketika panjenengan beristinja di dalam WC atau toilet atau ketika panjenengan minal bauli wal ghaid dalam keadaan buang air kecil maupun buang air besar. Ya, itu etikanya, adab-adabnya wayastanibus istiqbalal qiblati wastidbaroha. Itu tidak diperbolehkan panjenengan supaya menghindari untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Nggih. Niku panjenengan anggar ketika buang air kecil atau ketika buang air besar ora li madhep kulon atau membelakanginya, berarti ora li madhep kulon karo madhep ngetan, madhep burine. Kudune ngarep karo ngidul. Maka itu dulu memang tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan di dalam tanah lapang. Kemarin kan zamannya urung ana WC, ya mbok. Kadang buang air kecil, buang air besar nang kali atau nang lumbang, nang kalen, sing sifatnya lapang nggak ada pembatas apapun. Ki ora madhep kiblat, hukumnya haram. Atau membelakanginya. Kenapa membelakanginya tidak boleh? Seperti orang madhep kulon, ana sing protes. Madhep ngetan kok ora apa-apa. Kalau ditarik ya, ketika kita menghadap ke timur madhep ngetan, Bu. Niku ngerti polna terus ya madhep kiblat. Anu bumi kita itu kan bundar. Ya, Mbok. Cuma sing paling terdekat ke maring ngulon, ke paling perak Ka'bah. Arep madhep ngetan ya ketemu Ka'bah juga tapi luwih adoh.
Jadi putarannya seperti ini. Maka Nabi itu memang melarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Nggih. Niku sih wonten kados pendapat Imam Nawawi itu hukumnya makruh. Makruh berarti kan sudah mendekati haram. Lebih baik ditinggalkan. Sehingga kan perkara-perkara sing remeh tapi perlu diperhatikan. Ya, arep pipis biar oleh madhep kiblat. Karena apa? Ya karena memang anjuran fikihnya seperti itu. Wa yastanibu istiqbalal kiblat. Wa istidbaroha. Jadi tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Fisohro di dalam tanah lapang. Jadi meskipun panjenengan nggih buang hajatan niku di dalam ruangan sing tertutup kados teng WC napa toilet niku nggih tetep dimakruhaken madhep kiblat. Jadi settingannya anggar sing kadung salah ya bisa didandani, anggar ora ya purma depet tok nggih. Ya angel bang settingannya biasanya anggar tukang gawe bangunan atau gawe WC toilet kan harus paham aja madhep kulon atau ngetan kedadepna ngidul atau ngelor biasanya ngoten. Dalam rangka niku berarti enggak sing paham ngatus niku berarti tukangnya tukang ngaji, tahu ngaji kowe berarti. Anggar gawane tetep madhep ngulon ngetan berarti ya kayane ora ngaji. Nggih, ngoten dadi anggar sing jajal-jajal iki biasanya dheweke madhep kulon apa ngetan. Lah kuwi didandani. Anggar ora ya minimal buang air besar ya mandan mingser lah. Ayo, jadi kita mengikuti karena anjurannya seperti itu. Kemudian wa yastanibul baula fil ma'i ar-raqidi. Nggih. Kemudian kita supaya menghindari buang air kecil ketika di dalam air yang menggenang. Air sing mandeg kira kena. Ya ganu kan biasa bocah ya nguyu senggon-gon kadang kalen ora mili atau ada genangan air itu tidak diperbolehkan ya apa maning buang air besar wong pipis biar oleh nang genangan-genangan air lah apa maning masa udan mandan kecobok-kecobok banyu kita tidak boleh buang air kecil di dalam air yang tidak mengalir. Itu tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam etika atau adab di dalam buang air kecil dan buang air besar. Wa tahta syajarati musmirati. Dan juga tidak diperbolehkan kita supaya menghindari buang air kecil atau buang air besar wa tahta syajarati di bawah pohon yang di situ musmirati potensi untuk berbuah. Berarti contoh misal kita ya bocah pipis nang ngisor wit asem. Meskipun tidak dalam berbuah apalagi lagi berbuah lagi woh. Lebih ora oli. Ya kenapa ya? Bisa jadi ketika lagi owe-owene lebat-lebate apa maning sering tiba lah nibane kotoran lah ini kenapa seperti itu tujuannya arahnya mungkin ke situ sehingga tidak diperbolehkan ya buang air kecil di bawah pohon yang potensi untuk berbuah ya pohon apa baik meskipun dalam keadaan lagi ora woe apa maning lagi woe wa fit tariqi lan tidak boleh buang air kecil di dalam jalan yang biasa untuk jalan. Nang gili setapak, nang aspal, nang gili sing biasa ngoliwat wong. Ora oleh. Lah ke bocah-bocah sing pada kadang sembarangan ya ora kena sembarangan. Ya, buang air kecil di jalan atau fasilitas umum. Nang gili setapak, nang jalan raya ataupun jalan-jalan yang mungkin ya, sikit gang-gang senggol, gang tikus yang memang untuk lewat orang banyak tidak diperbolehkan. Wadzilli lan gon aup-aup gon singgo aup-aup apapun tempat untuk ngiyup ora kena duyuhe
orang kena ada ini ya. Berarti anggar sampai melakukan itu kayak biasanya wong mandan biasanya. Karena ya fasilitas umum itu biasanya terjaga dari hal-hal tersebut. Kemudian wasakbi, dan tidak boleh membuang air kecil di dalam lubang-lubang leng ula, leng semut. Kira pernah tuyui? Iya, bisa jadi itu tempat jin, tempat binatang, tempat ketunggeng dan lain sebagainya. Intinya kita tidak boleh atau menghindari ya buang air kecil atau besar di tempat-tempat lubang-lubang nang pereng ana bolongan. Uyuh bae kan zaman ciliknya kan ana bolongan ki uyuh bayu. Iya zaman ciliknya nyong ganu padahal karena kalau ngaji itu memang tidak boleh. Ya ganu kan arsiki kan mungkin jarang ana bolongan-bolongan sehingga anggar ana bolongan-bolongan pinggir gili. Itu bisa jadi kan tempat-tempat memang untuk binatang tertentu sehingga kita tidak diperbolehkan ya buang air kecil di tempat-tempat lubang-lubang tertentu ya lubang apapun. Wala yatakallamu 'alal boli wal ghaid. Lah, iki sing sering dilakoni. Dan tidak diperbolehkan kita berbincang-bincang guneman di dalam WC ataupun toilet ketika buang air kecil maupun buang air besar. Ki malah ora pur gunuman tok ya malah nyanyi yo. Iya gue buku priwe. Nah niki mboten angsal niki. Niki salah satu dari azab etika ketika panjenengan minal boli wal ghaid, ketika buang air kecil dan buang air besar tidak boleh kita berkata-kata. Dijaga. Hah? Lah, niki. Dados yang pertama tidak boleh guneman. Boleh ketika darurat. Contoh, ya diperbolehkan omong-omongan ketika darurat. Contoh ketika ada ular, jenana ula, oli ngomong, kena ula. Tapi ketika tidak dalam keadaan darurat tidak diperbolehkan. Ya siki kan biasanya jaraknya wong kena nang ngono nang desa selain guneman juga sok nyanyi malah kadang berisik banget nang kamar mandi. Musikan malah Jadi kalau adabnya memang kita tidak boleh beraktivitas apapun selain buang air kecil maupun buang air besar, termasuk merokok. Gitu. Jadi ya sih kan merokok kan mungkin salah satu aktivitas di mulut gitu. Baik gue ngemil, ngerokok itu bagian salah satu. Ya diumpamakan ngerokok gue mungkin bagian dari orang kebutuhan apa yo, bagian dari makan dan minum ngerokok. Karena hukumnya disamakan dengan makan dan minum. Karena ngerokok wong puasa ngerokok gue batal meskipun udah mangan udah nginum. Lah, mulane termasuk ketika BAB kong rokok pada bae kaya wong mangan. Kira-kira njenengan BAB anggar mam kepripun Bu? Qalu mboten. Lah, kan kados niku. Jadi itu tidak masuk di dalam etika. Jadi termasuk yang dihindari ketika kita buang air kecil. Jadi siki yang biasa. Malah kadang lagi buku priwe yo nung wes malah curhat anu mako ngerti ora mambuk wingi oke lagi anu tongkrong ya ora kena. Jadi anak sing ngaji iki biasanya langsung pet aja ngomong. Sing ngomong aja kesuwen iki biasanya wong sing jabau sing jero. Aja kesuwen Pak gantian. Nah itu tok jawaban. Jadi karena menjaga jangan sampai ada wala yatakallam lan ora kena guneman ketika buang air kecil maupun buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha.
Dan kita supaya tidak boleh menghadap madhep srengenge karo madhep rembulan atau membelakanginya. Ya, mungkin di situ kalau yang namanya orang buang air kecil kan dalam keadaan lapang terbuka, sehingga matahari agar wengi rembulan kita bisa ngadep. Secara etika kita tidak boleh ngadep matahari srengenge ataupun madhep rembulan, tidak diperbolehkan. Atau membelakanginya, ya mungkin kalau disimpulkan bisa jadi matahari kan dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari timur ke barat, sehingga sama saja itu diisyarahkan dengan menghadap kiblat. Jadi kalau madhep matahari ngono pas lagi surup kan mari ngulon. Ngulon sih ngana ya. Nah, gue kan biasanya anggar ngulon itu identik dengan Ka'bah atau kiblat, sehingga menghadap matahari itu sama saja menghadap kiblat. Sehingga kita tidak diperbolehkan. Intinya jadi orang menghadap kiblat. Gue orang menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu etikanya. Jadi itulah etika dan hukum dari istinja itu wajib, dengan cara membersihkannya sampai tuntas. Kalau dengan batu 3 kali usapan, 3 kali batu. Kalau dibutuhkan 3 masih kurang, boleh lebih dari 3. Tapi anggar wudu ini sunah ping 3. Aja lebih sekarang 3, sunah 3 bae. Sing ke papate mubadir, maneman. Tapi anggar batu istinja karena ini wajib, anggar 3 urung cukup, oleh 4, 5, 6. Karena sih memang urung bersih. Begitu. Jadi anggar watu sing go istinja kuwi oli lebih dari 3, kudu sunah ya, karena kebutuhan kita ketika membersihkan memang belum bersih, kita boleh lebih dari 3 batu untuk membersihkan kotoran yang memang dianggap belum bersih. Kalau dengan air ya secukupnya, Bu. Nggih. Ora dupe ping 3 mboten, secukupnya jenengan lebih paham. Anggar pada wawik dewek-dewek anggar memang dianggap cukup, nggih, cukup, nggih. Aku tak biasanya ngaruh sabun Mas terakhir ya ora apa-apa, intinya dianggap bersih karena yang wajib itu pakai airnya bukan pakai sabunnya. Jadi anggar sabun kok terakhir pun disiram lagi dengan yang mutlak dengan air saja. Karena anggar karo sabun tok mbok mustakmal, jadi banyune campur sabun. Begitu sehingga disunahkan kalau wudu 3 kali, kalau istinja itu wajib ya sampai bersih. Etikanya makanya pun termasuk salah satunya adalah tidak berbicara ketika buang air kecil atau buang air besar.